Oke, shalom teman-teman dimanapun berada saat ini. Kali ini kita buat video perdana karena kita ingin men-share tentang kabar baik atau Injil ya. Kami berdua bukan ada background dari teologi ya, tapi kami ingin rindu untuk men-share tentang apa yang ada di Alkitab. Ya, kita buka di Ibrani 10 ayat 25, Mam. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi itu salah satu alasan mengapa kita buat video ini. Kita disuruh berbagi, saling mendekatkan kepada Tuhan, karena hari Tuhan akan semakin dekat. Jadi hidup kita itu seperti kumpulan batu bara atau kayu yang akan dibakar. Jadi kalau batu bara itu lepas dari kumpulannya, tentu batu bara itu akan menjadi dingin dan akhirnya mati. Begitu juga dengan kehidupan spiritual kita. Kalau kita menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan kumpulan kerohanian, tentu makin lama hidup kita juga akan semakin dingin dan akhirnya mudah diserang oleh yang jahat ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi itu ya. Jadi karunia orang beda-beda. Ada karunia talenta untuk punya suara bagus, bisa digunakan untuk bernyanyi, memuliakan Tuhan. Kalau dia punya talenta di bidang alat musik, bisa bermain musik. Kalau dia punya talenta untuk bicara, bisa menjadi pendeta atau pastor atau evangelis, dan apa aja bisa kita lakukan ya. Kita lakukan untuk untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita memang rindu untuk memuliakan Tuhan, karena kita ingin dilihat Tuhan, dan bukan karena kita ingin dilihat oleh manusia ya. Jadi kita akan bicara tentang sesuatu malam hari ini, yaitu tentang asuransi atau insurance dalam bahasa Inggrisnya. Sebenarnya dari sejak dunia ini ada hingga saat ini, sebenarnya kita sudah punya asuransi. Namun asuransi yang tak ditawarkan oleh Tuhan berbeda sekali dengan asuransi yang ditawarkan oleh dunia saat ini ya. Seperti kita tahu, di setiap negara banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan banyak benefit untuk customernya ya kan. Asuransi itu bisa berupa asuransi kendaraan, bisa mobil, motor, rumah, asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Untuk mendapatkan benefit ini yang diperlukan untuk customernya, yaitu kita harus membayarkan sejumlah uang kepada mereka, bisa berupa bulanan, atau kalau kita punya uang berlebih kita bisa langsung lunasin ya.
Tapi untuk mendapatkan benefit itu ada hal-hal yang harus terjadi dengan kita, yaitu hal-hal yang kurang baik atau yang tidak enak ya. Seperti kalau misalnya kendaraan kita harus rusak, harus lecet atau ditabrak atau menabrak. Kalau rumah harus kebakaran, harus kena bencana alam. Kalau kesehatan mungkin kita harus masuk rumah sakit baru dirembes. Atau lagi asuransi jiwa, kita harus antara kita cacat seumur hidup atau kita harus meninggal baru benefit itu kita rasakan. Tapi kita memiliki asuransi yang tadi kita sebut sebelumnya, yaitu asuransi yang ditawarkan oleh Tuhan, asuransi yang sudah disediakan, yaitu asuransi yang sebenarnya sudah gratis bagi kita manusia. Yang kita perlukan hanyalah untuk menerima dan mengakui Dia dan menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Untuk itu kita buka di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi asuransi yang ditawarkan oleh Tuhan adalah asuransi yang namanya Jesus Christ, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah yang sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, dan yang kita lakukan hanyalah untuk menerima benefit asuransi dari Tuhan Yesus. Ya, kita harus menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan kita, mengikuti segala perintah Dia dan menjauhi segala larangan Dia, gitu loh kan. Bagaimana caranya? Ya, kalau di perjanjian lama ada 10 hukum Taurat, kalau di perjanjian baru 10 hukum Taurat itu diminimize menjadi 2 ya. Hukum terutama itu loh, kasihlah Tuhan Allahmu seperti kau mengasihi dirimu, dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum kasih ya, karena hukum kasih adalah hukum tertinggi dari semua hukum yang ada di dunia. Oke, kita buka kembali di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 ya. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi bagi kita orang percaya, kita percaya adanya kehidupan setelah dunia ini ya. Kita percaya adanya surga dan neraka. Jadi kalau kita masuk surga, Tuhan Yesus lah jaminan kita untuk masuk ke sana, gitu loh. Ya, bukan asuransi yang ditawarkan oleh dunia ini ya. Oke, kita sekarang kembali tetap masih di Yohanes ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wow, ya, ayat yang sangat amazing ya, dimana Tuhan Yesus sendiri menyiapkan tempat untuk kita di surga, dan Dia tidak akan pernah melupakan kita.
Walaupun dia sudah pergi, nanti kelak dia akan kembali untuk menjemput kita untuk datang ke rumahnya dia, ya. Beda sekali dengan asuransi yang ditawarkan oleh dunia, karena begitu benefitnya kita ambil, ya udah habis ya, Mam. Ya, betul. Kelar lah benefitnya, ya kan, udah kelar. Nah, asuransi yang ditawarkan Tuhan Yesus ini beda, ya. Forever ya, Mam. Forever and ever. Jadi tidak long lasting, ya, akan terus berkesinambungan selagi kita mau menerima dia, ya, menerima dia, mengakui dia, dan mengikuti segala perintahnya, ya. Jadi demikian video singkat kita kali ini, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada video-video berikutnya. Oh iya, by the way, kami berdua bukan datang dari background teologi, ya. Kami hanya background biasa lah. Tapi kami rindu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Bukan untuk menjadi sempurna, ya teman-teman, menjadi lebih baik, ya. Karena seperti diulang di Alkitab, hari Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan, jadi kita harus mempersiapkan diri, ya. Mudah-mudahan apa yang kita share kali ini bermanfaat, dan bukan hanya kami yang men-share, ya. Semoga juga yang menonton video kami ini juga bisa men-share apa aja, bisa berupa kesaksian, mukjizat, atau kata-kata yang bisa membangkitkan semangat kita dari Alkitab, ya. Oh ya, by the way, anyway, wanita yang sebelah saya ini, siapa kamu? Ini adalah pacar saya. Berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu, ya. Ya, begitu. Tapi sekarang sudah menjadi pasangan hidup saya. Ya, saya harus terima baik dan buruknya dia. Ya gak? Sama seperti kau juga, ya. Ya, begitu juga. Ya, doakan kami, semoga kami selalu sehat-sehat selalu, supaya kami juga bisa sering-sering bagi-bagi video, ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Pokoknya intinya tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Oke teman-teman, ini sudah jam 1.26 subuh. Kita sudahi dulu, ya. Besok kita harus kembali bekerja. Inilah suasana di mana kami tinggal di kapal. Oke teman-teman, brother and sister, that's for now. I hope you enjoy our video, and see you again next in our video, ya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.